Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa kembali di podcast Bincang inspiratif, narasi, cerita, dan gagasan. Alhamdulillah sore ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau salah satu dosen di pemuliaan tanaman, Departemen Budidaya Pertanian ya Bu ya, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Nur Rahmi. Dan sekaligus beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Selamat datang Bu Nur Rahmi, atau akrabnya langsung Bu Dian aja. Oh gitu iya, ya. Supaya lebih enjoy gitu ya. Selamat datang Bu Dian di podcast Bincang Departemen HPT. So, terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya. Dan di kesempatan ini sebenarnya kami sengaja untuk mengundang Ibu untuk bercerita banyak tentang pengalaman Ibu di bidang pemuliaan tanaman, terutama yang saat ini sedang banyak diperbincangkan. Nah, ini yang banyak diperbincangkan ini kan Bu Dian menemukan satu atau merakit satu calon varietas ya Bu ya, di mana di situ bunga matahari. Nah, ini unik nih. Karena misalnya teman-teman pemuliaan itu kalau nggak buah itu biasanya umbi atau padi-padian gitu ya, jagung. Nah, ini unik bunga. Bunga ini. Nah, pertanyaannya kenapa harus bunga, Bu? Kenapa berbeda dengan yang lain? Nah, kenapa harus bunga ya? Iya. Ceritanya panjang banget, gimana ya? Nggak apa-apa, coba nanti Ibu ceritakan nanti kan supaya yang pendengar yang lain bisa mengetahui juga kira-kira sejarahnya itu seperti apa. Jadi gini, kenapa saya waktu itu milih bunga atau sampai sekarang milih bunga matahari ya, tepatnya karena itu nggak bisa dimakan, gitu ya. Bunga kan nggak bisa dimakan, tapi sebenarnya bijinya bisa dimakan. Oke, jadi kan kuaci ya. Iya. Oke, ya, itu favorit saya Bu, kuaci. Kalau lagi nonton bola itu enak banget. Dan bergizi banget karena itu vitamin E tinggi, kemudian rendah lemak dan sebagainya. Oke. Nah, sebenarnya kenapa bunga matahari? Karena sebenarnya dulu itu saya bukan pengen ya, karena memang S1 saya dulu ubi jalar sih sebenarnya. Oke. Pemuliaan juga? Pemuliaan. Oke. Jadi interaksi genotip lingkungan 2 lokasi loh itu, ubi jalar, dan kebetulan waktu itu ubi jalarnya itu udah ditemukan oleh kita rakit waktu saya menyenangkan waktu S1. Itu tahun berapa Bu? Aduh, tahun berapa ya? Oh, nggak enak banget ya? Nggak enak banget. Waktu itu saya dibimbing oleh Prof. Nur Basuki. Almarhum Prof. Nur Basuki yang memberikan saya itu kayak semacam insight pengetahuan dan benar-benar ilmu pemuliaan waktu itu. Wow. Jadi persilangan di ubi jalar itu gitu, bunganya kecil-kecil gitu ya, susah, terus tanamannya juga menjalar. Nah, setelah itu, dan itu 2 lokasi loh Pak Samsul. Wow. Bayangin ya, satu itu di Gunung Kawi, satunya itu di dekatnya bandara. Jadi bisa dibayangin. Bandara Surabaya. Juanda. Wow, waktu itu ya? Memang harus dataran tinggi. Harus dataran tinggi sama dataran rendah. Nah, waktu itu persilangan itu ada satu calon varietas sebenarnya itu 7362. Jadi saya entah kenapa waktu itu Pak Nur Basiku kok nggak melepas gitu ya, nggak tahu saya ceritanya. Habis itu kan saya sekolah ya. Jadi dari situlah ilmu pemuliaan tuh saya dapat dari Prof. Nur Basuki. Iya, caranya gimana lihat perbedaan lingkungan. Jadi karena saya itu lingkungan sama genetik. Jadi genetik ini bisa berubah wajahnya di dataran tinggi sama dataran rendah. Kemudian ada yang stabil, ada yang nggak stabil. Nah, disitulah saya tuh benar-benar tertarik sama pemuliaan. Awal mulanya di situ ya. Awal mulanya. Jadi S1 ubi jalar. Iya. S2? Waktu itu S2 ini agak unik nih, karena itu S2 saya itu kan bioteknologi tanaman. Oke. Jadi itu lebih pada di lab. Nah, waktu itu ada proyek dari dosen pembimbing saya di sana. Nah, itu tentang cloning gen kristal protein. Oke. Gen cry dari Bacillus thuringiensis ya. Itu cloning, bete banget. Tapi sebenarnya enggak juga, karena itu nanti saya sisipkan ke tanaman kapas.
Oh, itu Iya, saya nguji kemarin jagung. iya, oh iya, Jadi jagung salah satu perusahaan mm, itu menyisipkan genkrai ke jagung untuk iya, dia tahan Ostrinia, ya oh maksudnya kalau dulu Helicoverpa emmerdala. Helicobacter betul Jadi betul. walaupun tuh saya itu dari BP, waktu itu kan dari BP ya, Iya. masuk ke bioteknologi tuh saya dianggap bisa semuanya tentang pertanian. Jadi artinya Wow. itu oh budidaya kayak gini, hamanya kayak gini. Jadi teman-teman saya itu karena itu antar bidang, jadi ada yang kedokteran, ada farmasi, ada biologi. Komprehensif dong, Iya, bagus dong. program studi itu waktu itu di OGM itu pertama kali. Jadi saya itu angkatan pertama Oh, waktu itu oke tahun oke. 94 kalau nggak salah. Ya. Terus akhirnya saya belajar metodenya kan, metode sebenarnya metode bioteknologi sebenarnya itu adalah apa ya untuk analisis aja gitu ya, bukan itu yang diunggulkan apa enggak, sama aja sih, semua persilangan tuh sama aja, cuman yang satunya itu memang menggunakan di dalam ya, karena persilangan itu kan kita masukkan gen ke gen itu kan langsung gitu dari bunga putik dan sebagainya, tapi kalau di cloning itu saya ngerjainnya di luar, jadi di luar dari Oh, di luar dari individunya. iya, jadi Oh. ditabung kan gitu Iya, ya. iya, 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 Jadi itulah makanya saya benar-benar kayak kembali ke basic. Jadi kenapa waktu itu akhirnya waktu S3 ketemulah saya sama bunga matahari gitu. Oh berarti yang S3 bunga matahari yang dirakit hari ini itu lanjutan dari studi S3? Iya, jadi saya itu Oh. cuman pertama kali waktu itu tuh ditanya waktu ujian apa itu namanya, ujian Disertasi. yang terakhir Ujian di kelayakan. enggak Atau ujian yang terbuka gitu ya. Itu ya. udah lulus sih sebenarnya. Oke. Cuman waktu itu universitas saya itu dia lucu juga karena sebenarnya saya harusnya itu sekolahnya itu nggak di sini Ya, gitu ya. ya, ya. Waktu itu kan ada Prof Lili ya. Ya, Waktu ya, itu ya. yang saya pertama kali yang Almarhum. harus ke almarhum Prof Lili, terus harus ke Australia, dan itu emang udah sempat untuk penelitiannya gitu ya. Jadi tapi saya belum tahu, pokoknya waktu itu dengan Agrobacterium tumefaciens. Oh. Jadi oke. benar-benar cloning banget waktu itu Iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. nah waktu itu kalau nggak salah saya udah nyiapin sih semuanya gitu ya, semuanya gitu, semuanya mulai bahasa, kemudian tinggal cari beasiswanya dan sebagainya. Kok dilalah waktu itu ketemulah ada bingung ya, karena waktu itu bisanya itu memang harus back to basic ya, artinya itu kalau nggak pertanian ya biotek lagi gitu ya. Kalau pertanian tuh arahnya harus ke bioteknya nggak dikit ya yang ngasih penyandang dana itu waktu itu, sehingga terus ke tiba-tiba inspirasi bunga itu dari mana? iya, inspirasi bunga itu sebenarnya waktu saya masuk itu kebetulan mana ya ceritanya itu, ceritanya itu saya harus ke Balitas. Nah waktu itu ada komoditi unggulan dari Balitas itu bunga matahari. Oke. Nah namanya adalah yaitu Siapa tanam waktu anggur. itu pemulihannya di sana? Prof Jindro, almarhum juga. Almarhum juga. Iya, nah salah satunya kemudian sebenarnya waktu itu Prof Kus itu udah menyarankan udah ini kecipir aja, underutilized crop kan. Iya, gitu. iya. Tapi kok saya itu lebih tertarik ke bunga matahari karena kok saya tuh seneng ya ngelihatnya gitu ya. Pertama itu seneng dulu sih. Jadi berangkatnya karena seneng aja. Iya, saya awalnya ya. ditunjukin sama Prof Jindro itu sebenarnya awalnya karena saya sering ke sana, saya karena kapas sebenarnya. Karena kalau S2-nya kapas ya, Iya, dan iya, dikerjakan di sana gitu Iya, ya. Balitas. Sehingga saya lebih familiar dengan pemulia-pemulia dari Balitas yang sekarang udah BRIN ya. Gitu ya. BRIN. Almarhum Prof Bu Emi juga jadi ketua Balitas waktu itu ya, kepala Balitas. kepalanya. Jadi semua itu kayak nitipkan, bukan nitip sih sebenarnya, menyarankan nih bunga matahari ini prospeknya bagus. Tapi nggak ada yang ngurusin gitu. Akhirnya entah kenapa saya itu dikasih plasma itu banyak banget gitu. Jadi sebelumnya memang beliau sudah meneliti dulu. Penelitiannya nggak maksimal sih, jadi memang banyak koleksinya tapi nggak ada yang ngurusin gitu. Nah waktu itu karena saya lagi sekolah dan sering main ke sana, karena bunga matahari itu kan komoditas titipan ya di sana ya, sehingga itu benar-benar ditanam di depannya balai. Iya, saya lihat juga. Nah itu kok saya seneng banget ya. Terus Pak Jindro itu selalu memberikan saya tuh bunga matahari itu bunga yang benar-benar bermanfaat loh buat ini loh. Itu kan
beda sama tanaman pangan, saya bilang gitu. Iya. Enggak, tapi coba kamu lihat ini, bunganya aja majemuk gitu ya. Hmm. Penyerbukannya aja begini. Apa bedanya apa Bu Hmm. dengan bunga yang lain Bu? Jadi Jadi bunganya itu majemuk. Sebenarnya kalau bunga matahari itu kalau misalnya melati atau itu kan satu ya. Nah kalau bunga matahari itu dalam satu ini apa namanya itu satu gerombol itu satu itu ada ribuan bunga matahari, ribuan bunga. Jadi yang bunganya iya. atau benang sarinya atau Enggak, apa ini? jadi gimana ya ngomongnya ya? Jadi dalam satu bunga, kalau kita lihat kan bunga matahari itu besar ya. Iya. Nah, di dalamnya itu gimana ya ngomongnya ya? Itu banyak bunganya. Oh, Jadi komponennya bunga komponennya banyak gitu banyak. ya, Jadi ribuan makanya ya? namanya bunga majemuk. Oke. Karena setiap kalau kita makan kuaci itu ya. Ya. Nah, itu kan itu di dalam satu bunderan gitu ya kalau saya lihat itu bunga matahari itu bisa 100-200 bunga. Jadi 200 biji bisa jadi di situ. Jadi kuaci. Gitu. Iya, jadi kuaci. Jadi benar-benar unik banget gitu. Jadi itu kayak filosofinya itu membuat saya tuh pengen banget belajar bunga matahari gitu. Iya. Oh, dari situ ya Dari berangkatnya situ ide berangkatnya itu idenya ya. dan ternyata balai itu welcome. Sekarang kalau di pemuliaan Iya. tanaman yang ada di Departemen Budaya Pertanian ya, yang concern di bunga berapa orang? Kalau Baru itu bunga aja. matahari, iya. Yang bunga maksudnya, tidak Kalau hanya yang bunga matahari. hortikultura itu biasanya kan buah sih gitu kan. Buah ya, rata-rata memang buah gitu iya. ya. Terus apa palawija. Nah, gitu ini ya. uniknya sih sunflower itu kalau ini kayak hidup manusia sebenarnya kalau lihat siklusnya. Jadi kalau misalnya kan sunflower itu ada vegetatif generatif. Ya. Nah, vegetatifnya itu dilanjutkan, vegetatif itu ada 20-an fase. Wow. Nggak tahu ya, berarti itu kayak paham, hidup ya. manusia gitu maksud Jadi saya itu ya. ada transisinya. Terus ada generatif 1 sampai generatif 10 kalau nggak salah. Jadi namanya G1 sampai G10. Jadi dari mulai G1 sampai ke 10 itu kayak melambangkan hidup kita nanti bakalan kayak gitu maksudnya. Satu siklus hidup itu berapa sih? Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Iya, ya? 4 bulan. Bunga dari dia nyemai. Dari mulai semai itu sampai berbunga. Itu terus 4 bulan. Sampai dipanen 4 bulanan lah. 4 bulan. Iya, ya, tergantung genotipnya, tergantung plasmanya nanti jenisnya gitu. Iya. Sekarang yang membedakan bunga matahari yang Ibu rakit itu dengan yang lain itu apa? Sebenarnya kalau rakit itu saya nggak ngerakit ya, maksudnya belum. Jadi saya tuh masih dalam posisi yang membuat keragaman genetiknya. Karena memang saya nanamnya tuh masih sama-sama, harusnya tuh jauh-jauhan gitu ya. Karena dia tuh persilangannya tuh langsung persilangan terbuka. Sehingga benang sarinya antara satu sama lainnya itu dekat. Sehingga terjadi keragaman yang baru. Nah, dulu sampai sekarang sih sebenarnya yang ini tuh toleran kekeringan. Oh, lebih tahan kekeringan. Berarti bunga matahari ini sebelumnya memang dia butuh banyak air gitu, tanamannya butuh banyak air gitu. Tidak juga sih. Jadi dia memang tapi nggak toleran ya, tapi nggak terlalu toleran kering banget. Jadi memang jadi gini ya, intinya itu di sunflower itu memang ada mekanisme ketahanannya. Sebenarnya itu toleran kekeringan itu karena memang dia itu tahan sebenarnya dengan beberapa persen aja gitu ya tanamannya. Jadi tapi masalahnya adalah memang apa ya, yang dari balai dulu kan itu saya benihnya dari balai semua terus itu kita buat keragaman lagi, kita silangan lagi gitu ya. Yang sekarang itu udah gimana? Iya, itu jadi saya tuh dari 50 ada sekitar 13 itu yang memang toleran kekeringan. Sampai berapa persen? Waktu itu sampai macam-macam sih, ada yang 40-an ya, 40%. Cekaman airnya 40%-nya bisa hidup ya, Bu? Masih. Terus itu produktivitasnya gimana? Ya nggak terlalu baik sih gitu, tapi yang penting tahan. Jadi bisa hidup gitu ya, bisa memproduksi gitu. Iya. Itu sampai ke kualitas kuacinya nggak? Sebenarnya lebih iya sih, saya belum ke pangannya, kesana kan itu kan yang pangannya ya. Tapi sebenarnya kalau saya coba-coba sendiri itu sebenarnya bagus sih, gitu. Ya bagus, maksud saya tuh untuk saya buka itu kok enak gitu maksudnya. Gurih ya Bu. Gurih, jadi kalau kita tapi saya belum percaya Bu.
Karena belum pernah nyoba. Iya, saya sama Pak Dekan selalu diguyonin kalau ini mana sih buktinya Ya, gitu. itu. Buktinya mana gitu. Jadi belum ada yang ngolah gitu. Saya pengennya sih pengen kuacinya itu saya ini loh buat benih yang sudah saya panen coba dimakan gitu ya. Waktu itu pertama-tama ternyata kalau rasanya gini kayak gitu. Kayak seperti kayak yang di itu loh di kemasan. Mungkin cara enggak memang belum kan baru dipanen. Jadi memang belum dikasih kayak salt atau rasa atau dikasih madu dan sebagainya. Hambar memang. Ya hambar memang. Gitu. Saya juga belum pernah nyoba, Bu. Mau coba deh tidak? Boleh nanti. Jadi nanti kapan-kapan ya. Kalau kuaci yang baru dipanen itu memang saya kira ada rasanya ya kayak enggak. Beda enggak. Ya, Bu. Jadi memang yang kuaci yang di sana itu udah dikasih garam gitu, garamnya itu. Tapi prosesnya sama, oven. Oven. Dan saya pernah coba ternyata enak banget. Cuman saya kayak nggak punya waktu buat itu. Pengen saya seperti itu. Gitu ya. Itu produktivitasnya yang bunga matahari Ibu tadi itu. Kalau kita bicara, tahan dia sampai 40%. Paling lah ambil separuhnya 20% tahan kekeringan gitu ya. 80 ya berarti. 80% berarti ya. Itu sampai meningkat atau ada perubahan nggak produktivitasnya dari sebelumnya? Kalau sampai 80 nggak. Jadi berkurang ya? Iya, berapa berkurang. persen? Berapa ya waktu itu ya? Kalau 40 tuh bisa sampai 40% juga. 40% iya, berkurangnya. Gitu. Iya, tapi dia kuat gitu, ada gen kuatnya gitu kan. Jadi sebenarnya waktu sekarang itu saya masih belum ke produktivitas terus terang. Mas Amo masih fokus di ini ya, cekaman ya? Enggak juga. Jadi saya lagi bikin keragaman di mana saya tuh banyak sekali karakter-karakter yang unik-unik gitu ya. Apa? Contohnya apa? Apa ya? Jadi gini, karena saya nggak memungkinkan untuk minyak gitu ya. Minyak. Ya kan sebenarnya tuh minyak sunflower tuh mahal harganya. Iya. Cuman pasti kita akan kalah kan gitu ya. Nah itu kemarin tuh kalau nggak salah sudah lama sih sebenarnya perusahaan ini tuh pengen banget sebenarnya pengen dari bahan aktif yang sunflower ini bisa nggak gitu ya untuk diperbanyak nantinya melalui bioreaktor gitu ya. Jadi bahan aktifnya itu untuk apa minyaknya? Untuk skincare. Ini menarik nih. Kalau udah bicara skincare saat ini ya, soalnya tuh memang benar-benar perusahaan itu tuh selalu bilang bisa nggak nyediain saya ini gitu maksudnya bunga ini. Tapi saya belum bisa karena belum kesana, saya belum kepikiran gitu maksudnya itu. Habis itu kan tugas-tugas saya banyak ya. Jadi kalau kayak gini kan kita harus fokus di lab. Betul. Jadi saya tuh benar-benar. Minyak itu dari apanya, Bu? Dari bagian apa? Dari biji. Dari kuacinya itu. Iya, dari kuaci. Berarti nggak jadi kuaci dong, jadi minyak gitu. Jadi minyak. Disuling, Bu ya. Disulingnya. Itu kalau misalnya itu kan butuh banyak. Dan kita masih kalah sama India sih sebenarnya. Iya, India saya lihat luar biasa. Jadi lebih mending kita beli dari India daripada kita produksi di sini gitu. Minyaknya atau kuacinya? Kuacinya. Jadi kita bikin minyaknya di sini juga nggak apa-apa. Berarti kuaci mentah gitu. Kuaci mentah gitu. Dan mereka jualnya murah banget gitu ya. Jadi nggak mungkin saya iniin gitu waktu itu. Apa spesialnya minyak sunflower ini? Iya kan mengandung rendah lemak. Kak, kalau untuk skincare tadi? Vitaminnya tinggi. Vitamin E ya? Fenol, senyawa fenolidnya, senyawa flavonoidnya itu juga tinggi. Itu jadi untuk kulit glowing gitu. Iya. Wah. Jadi ini saya coba dengan kemarin kultur jaringan tuh penelitian yang kedua sih sekarang gitu. Itu udah jadi sudah kita tahu bahwa ternyata jadi gini, gimana ya ngomongnya ceritanya. Jadi benih bijinya kita tanam tapi nggak ditanah ya, karena itu kan dikulturkan. Nah itu supaya sproutnya itu nggak kena kontaminan. Kalau kita sembarangan tuh kadang-kadang kita kontaminan. Jadi sproutnya ini loh yang penting ini. Sproutnya jadi kecambahnya sunflower ini. Nah kalau di luar negeri sebenarnya kalau Pak Samsul udah mau konsumsi itu sebagai salad, saya pengen jual-jualan sih sebenarnya. Minyaknya? Bukan, sproutnya. Sproutnya itu. Iya, sproutnya. Yang sekarang apa namanya? Yang dibuat microgreen. Ya. Itu kan. Itu biasanya pada brokoli. Iya, nah itu microgreen sunflower itu kalau saya rasa. Itu juga ada ya? Iya, kalau di Eropa mungkin bisa tanya Pak Afif atau Pak Mangku deh ya. Nanti pulang kita undang podcast juga itu beliau. pengen banget. Nah salah satunya itu emang sproutnya sunflower itu sebenarnya
ada yang namanya phenylalanin di dalamnya itu yang kalau kita konsumsi itu bikin awet muda. Iya, karena dia Wah, itu ini. mempercepat membuat prekursor di NAD+, di mana dia itu untuk memperbaiki semua sel-sel yang rusak. Ini hati-hati loh Bu. Ini informasi ini kalau yang pemirsa yang mendengarkan ini, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang mendengarkan ini nanti berburu loh Bu ini. Iya, Karena pengen awet muda semua ini. saya pengen jualan microgreen sih sebenarnya. Karena di kulkas tuh banyak banget sunflower yang udah maksud saya tuh enggak, udah lama gitu ya. Maksud itu saya berapa tuh lama Bu berkecambahannya itu? Enggak lama, paling seminggu. Jadi dari biji berkecambah sudah dipanen. Iya, panen kita gunting aja terus habis itu tumbuh lagi. Enggak, ya udah itu kita tanam lagi biji yang baru. Cuman sprouting udah itu dijadikan microgreen, dijadikan salad gitu. Iya. Kalau di sana langsung makan gitu, iya sama apa senangannya apa pakai tambahan gitu. Iya, beneran. Bisa dicoba dia dilihat sama Mas ini kali. Boleh. Nanti saya mau coba ya ini. Coba ya nih. Biar awet muda. Nah, tapi kan kita nggak biasa makan makanan mentah ya, gitu ya. Kalau orang Indonesia itu pasti kan kalau pecel itu direbus gitu ya. Itu kalau direbus berubah nggak kandungannya, Bu? Nah, iya tuh dipanasin. Dipanasin. Yang paling bagus mentah. Mentah, gitu ya, mentah. Kalau di Indonesia, di hotel-hotel bintang 5 atau restoran-restoran berkelas gitu, sudah ada nggak yang menyediakan itu? Kalau katanya Pak Afif, kalau di luar negeri ada sih. Kalau di Indonesia maksudnya? Saya belum pernah lihat belum sih. Pernah ya? Belum pernah lihat. Sunflower kecambah ya? Iya, karena kan orang Indonesia jarang banget makan kecambahnya sunflower, tapi kecambahnya kacang hijau kan? Ya, sama kalau yang brokoli terus macam-macam microgreen tuh sudah lumayan. Tapi juga jarang banget orang ininya karena apa sih makanan kok kayak gini. Orang sih lebih milih skincare-nya langsung. Kalau perlu skincare-nya diminum, Bu. Supaya nanti mungkin nggak tahu ya, ini beberapa riset itu nanti akan saya buat ke sana sih arahnya gitu. Wah, menarik nih. Makanya saya nggak tahu karena kalau kita muliakan, nah ini uniknya kenapa saya berhenti di situ. Terus sebenarnya kalau teman-teman kan pada didaftarkan ya, nanti ini mungkin didaftarkan untuk perlindungan varietas ya. Oh, ini belum didaftarkan posisinya? Belum, tapi saya belum. Galur atau apa ini? Sebenarnya kalau disebut produk akhir itu sebenarnya varietas juga bisa, tapi bukan varietas yang seperti yang bisa ditanam ini, masih bisa namanya galur lah ya. Galur karena belum didaftarkan di perlindungan varietas. Ya, belum juga kita itu untuk uji bus juga belum gitu. Nah, kenapa kok gitu? Karena sebenarnya tanaman sunflower itu kayak direbutkan waktu itu di 2 tempat gitu ya. Satu tanaman industri, satunya tanaman hias. Nah, justru itulah balita sendiri tuh nggak bisa ngelepas juga waktu itu. Karena di 2 tempat ini, satu di industri, satunya di hortikultura untuk tanaman hias. Dan yang menarik juga, Bu, sunflower ini nyambung sebenarnya dengan HPT ya? Iya, Refugia ya? Iya, jadi kalau di petani itu memang marak sekali. Jadi padi nanti pematangnya dikasih bunga matahari. Iya, emang. Terus hortikultura itu di selanya diberi bunga matahari. Iya, memang. Jadi memang tanaman ini tanaman multifungsi kalau menurut saya ya. Memang dimakannya kan aneh-aneh gitu. Makanya kok sproutnya. Tapi sebenarnya kalau literatur tuh semua bilang kalau semua bagian tubuhnya itu berguna sih sebenarnya. Termasuk batangnya. Termasuk akarnya juga. Akarnya buat apa? Kalau nggak salah itu akarnya untuk obat, tapi saya nggak tahu ya obat apa, kalau lupa saya gitu ya. Tapi ini berarti butuh kolaborasi ya. Iya, makanya saya kan TP juga. Iya, TP. Udah kalau TP itu yang untuk pengolahannya sama sebenarnya lebih ke bahan aktif skincare dan sebagainya itu. Karena memang yang butuh banyak ya. Cuma saya nggak bisa. Bisnis skincare luar biasa itu. Iya, artinya itu paling nggak itu kalau itu bisa didapatkan kita nggak usah mahal-mahal gitu kan, kita orang Indonesia ya. Nah, uniknya lagi gini. Jadi kalau di sunflower itu ya, kenapa diambil sproutnya dan kenapa dia yang kering? Karena ternyata tanaman-tanaman yang hidup di tempat-tempat kering itu sebenarnya adalah bahan bakunya skincare. Kayak di mana itu di yang itu mahal banget ya, punya Eropa itu lupa saya. Itu benar-benar ngambilnya dari Tanzania, kemudian sunflower.
Bukan, Bukan. maksudnya tanaman-tanaman yang hidup di tempat Oh. kering. Jadi di situ itu ada sesuatunya membuat dia tahan dan dia itu bisa meregulasi metabolisme selnya sendiri. Oke. Supaya dia itu nggak mati. Jadi Nah, itu punya yang diambil. kespesifikan Iya, ya. dan itu ternyata ada namanya penelitinya itu Dan Gubler dari Jerman. Udah neliti ini, ternyata memang tanaman-tanaman yang berasal dari kering-kering itu ada bahan aktifnya itu yang memang membuat sebagai bahan skincare dan itu cocok semua. Maksud saya itu kulit itu akan meregenerasi dirinya sendiri. Kalau iya, kita iya. memang dari luar ataupun dari dalam. Iya. Oh, menarik ini. Nah, Artinya memang sesuatu yang berasal dari daerah yang kering ya, marginal gitu ya. marginal itu ternyata Marginal. ada sesuatu yang Dia unik, punya sesuatu ya. yang unik dan Unik. bisa memberikan manfaat. Iya, memberi manfaat. Bisa Wah, dilihat biasa. di berbagai literatur. Semua Saya jenis tanaman. semua jenis, termasuk tanaman kaktus gitu. Kaktus itu ya. Iya. Wah, ini bisa habis nanti Ibu tanamannya. Diburu Dan ya sama itu orang. benar-benar itu saya lihat sendiri bahwa itu saya baca juga literatur ya, banyak banget ternyata memang gen ketahanan yang nanti proteinnya itu atau bahan aktifnya itu bisa digunakan untuk berbagai macam skincare untuk keperluan seluruh orang, seluruh manusia gitu ya, dari berbagai belahan bumi. Wah, menarik. Jadi misalnya kayak contohnya kelor ya. Kelor ya, kelor kan viral banget. Viral tuh, kan. Nah, banget. itu salah beberapa waktu satunya, lalu. Jadi kok saya lihat sekarang udah mulai morinya meredup. itu untuk skincare itu juga Bagus ya. diperlukan Kan gitu jadi ya. kapsul Bu. yang Iya, sekarang. kapsul dan itu ternyata antioksidannya tinggi dan Ya, sebagainya gitu ya. Selain untuk menghilangkan susu. Iya benar. Kalau bagi orang Iya. Jawa kan jangan makan kalau susunya lepas nanti gitu. Saya sering ditanya sama teman-teman saya di lab gitu ya. Apa sih kok dari dulu itu kok pancet kayak gini gitu ya? Iya. Saya nggak maksudnya kok keragamannya nggak selesai gitu seleksinya gitu Iya, ya. iya. Memang nanti arahnya ada beberapa yang mungkin misalnya kayak Pak Arifin kan udah dapat varietas ya, benar-benar itu kan jagung pangan. Sedangkan ini kan bukan prioritas pemerintah ya. Jadi nggak perlu buru-buru. Nggak perlu buru-buru kalau menurut saya. Jadi saya lebih ke metodenya gimana. Ternyata sebenarnya banyak juga yang belum saya ini. Di pemulihan itu selain jagung, melon, matahari, apa lagi Bu? Bunga telang, telang cabai, ya? iya. Oh, cabai ada ya, Bu, Cabai ya? kecipir. Nah sekarang Cabai siapa Bu? cabai Pak Budi. Pak Budi. Iya. Kecipir. Kecipir Bu. Kacang panjang. Kacang ya? panjang, Prof. Prof. Kus, terus apel Bu Niken. Oh, ada apel juga. Iya, apel. Saya lagi mau mulai. Wah, datanya keren masih ini. banyak. Ini kan Jadi- apel lagi menyusut banget. Iya, Batu. makanya itu yang kita sering ditanya nih ahlinya apel siapa. Ternyata Bu Niken ini yang mungkin akan menuju ke Meneruskan. sana. Wah, keren. Semoga Karena nanti kan- kita undang deh beliau. Iya, supaya juga benar. ngomong apel karena prihatin sekali Bu. Iya, benar. Data apel per Desember tahun lalu itu kurang lebih sekitar 800 hektar di Batu. Iya. Terus saya lihat kemarin terakhir Juni ya 2024 itu nyari 300 petani apel aja susah. Susah memang, Susah banget. Itu Juni loh Bu. Nggak Iya. tahu Desember ini. Dan ini mungkin kita ke apel ya? Ke sunflower udah selesai dulu belum? Nggak apa-apa. Ini kan sekali-kali mengalir ya? kita ngalir Kita aja. keluar dulu. Jadi Nggak pada apa-apa. saat itu zaman pandemi, waktu Iya. itu saya masih ketua departemen. Itu ada salah satu petani apel tuh datang ke BP. Waktu itu masih pakai masker kan. Nah waktu itu Bu ini saya gimana ya caranya gitu ya. Apel saya tuh nggak laku gitu ya. Jatuh-jatuh semuanya. Jadi saya tuh bikin keripiknya itu dari apel yang jatuh-jatuh. Oke. Saya tuh gimana Bu kalau kayak gini kan saya rugi gitu kan. Nah saya tahu persis jadi mas-mas yang datang itu barusan lulus VIA kalau nggak salah. Oke. Dan dia kayaknya diwarisi orang tuanya kebun apel dan ternyata ada masalah itu. Terus dia punya kayak pabrik yang untuk pembuatan teh apel akhirnya. Jadi bukan lagi keripik lagi, tapi udah nggak lakunya dibuat teh, sari apel dan lain sebagainya. Tapi nggak nutup juga gitu. Akhirnya saya bilang, Mas, saya mungkin bukan orang bisnis ya, bukan orang yang tahu. Tapi kalau misalnya saya dari segi sayangnya, mungkin apelnya itu jangan dijual lah, katanya bilang gitu. Eman gitu maksud saya. Lahannya iya, lahannya kan dia mau jual Bu mau berani berapa jualan. Nah, karena maksudnya kan
pertanian gitu ya. Iya. Aku duitku piro. Jadi artinya tapi kalau bisa dibuat kayak kalau di agrokusuma kan peti apel, kemudian ada dia kemana ke pabriknya dan lain sebagainya ya. Ya. Atau ke kebun teh di mana di situ ada pabriknya, pabrik tehnya ya. Jadi kayak semacam wisata. Ternyata setahun yang lalu dia bilang, ibu yang kemarin ibu saranin sekarang berhasil bu, katanya gitu. Wih, keren. Iya, jadi saya cuma ngomongin ini loh, saya kok kayaknya baiknya gini ya, soalnya kan ini kan kita pandemi, jadi mesti online, itu pun nggak laku, itu pun saya tuh dikasih teh apel, kemudian keripik apelnya yang menurut dia sih kualitasnya nggak bagus gitu ya. Gimana kalau itu dibuat edukasi, kemudian di situ begini-begini. Waktu itu ternyata mas-mas ini itu, iya bu, ternyata setelah itu dia baru datang ke saya setelah berhasil gitu. Ya. Jadi lumayan lah gitu. Jadi memang apel itu penting gitu ya, buat komoditas yang, karena kita ada fakultas pertanian tapi nggak ada yang konsen sama apel. Betul, susah sekali kita nyari ahli apel. Dan ternyata banyak penyakitnya juga ya. Betul sekali. Itu penyakit mungkin hama. Butuh. Biasa. Nanti mungkin Bu Niken butuh kolaborasi sama Habib ini. bisa boleh nanti kita undang dia. Karena memang udah konsen banget sama apel sih gitu ya. Oke, kembali ke sunflower sunflower. Sunflower ini kembali ke laptop ya. Iya. Jadi ke depan ibu mau ngapain dengan sunflower ini dan apa yang akan dilakukan? Banyak ya sebenarnya yang pengen dalam jangka pendek, menengah, panjang. Tuh sebenarnya saya pengen, karena saya kan biotek ya. Nah kebetulan tuh sebenarnya gini intinya, saya itu ya maaf ya kalau nanti yang dengar tuh mahasiswa gitu ya. Saya udah ninggalin namanya kultur jaringan tuh udah lama banget. Jadi sejak saya S2 gitu ya udah lama banget saya ninggalin. Sementara saya itu ngajarnya tuh biotek yang cloning gitu ya, yang transformasi genetik. Nah, tapi saya tuh nggak punya tulisan tentang mengenai kultur jaringannya, gitu ya. Sehingga saya sekarang kalau itu kan lapangan udah seleksinya pelan-pelan aja ya, karena saya nggak punya target yang maksimal kayak teman-teman yang lain gitu, karena menurut saya ini masih dalam perdebatan dengan pusatnya juga gitu, karena kan itu industri sama yang hortikultura. Nah akhirnya saya karena kemudian ada teman-teman yang memang dari pabrik kosmetik itu bisa nggak ya kayak gini gitu ya. Ya mungkin saya lebih ke nanti ke lab deh. Saya balik ke lab lagi di kultur jaringan. Ini udah yang kayak menariknya karena saya udah nemuin ternyata ini yang nggak saya kasih tahu dulu ya. Tapi maksudnya itu ini yang perlu saya tidak tentang bunga matahari ini kira-kira ke depan itu pengennya saya pengen ada varietas nantinya, walaupun nanti ya berarti ya moga-moga bisa ya, karena itu masih jalannya kayaknya masih nggak semulus panan. Selama ini pendaftaran varietas sunflower ini udah banyak? Enggak ada. IPB pun belum punya. IPB pun itu enggak, jadi cuman kayak seperti saya tuh dijual hasilnya. Jadi hasil seleksi keragaman habis itu dijual. Waktu itu saya beli punya IPB ya. Isinya memang 50 tapi ternyata enggak seragam. Gitu. Tapi udah daftarin sama dia? Belum. Udah keluar PVT-nya belum? Enggak ada. Ya, jadi nggak apa-apa karena mereka punya unit usaha sih sebenarnya. Kemudian ada teman-teman dari IPB juga bilang bahwa itu ada unit usahanya yang untuk mematenkan, yang untuk itu nanti untuk dijual. Berarti nanti ibu ini setelah ini mau mendaftarkan itu ke depannya lebih ke PVT-nya ya, pelindung varietas dulu ya. Nanti keragamannya ketemu gitu. Iya, dan ini kayaknya udah kepilih 6 sih ya. Microgreen tadi jadi prioritas nggak? Iya, sambil jalan. Pengen jualan juga sih ternyata. Selain dari minyak tadi, jadi microgreen, skincare, wah semua nanti ini. Nggak, maksud saya itu artinya nggak terlalu harus varietas ya. Tapi yang penting itu ada sunflower yang begini. Tapi ternyata ada beberapa karakter ya yang mungkin itu memungkinkan ke sana gitu ya. Oke. Gitu. Menarik ini. Jadi semoga ke depan apa yang cita-citakan Budian terutama tentang sunflower, karena memang jarang sekali. Saya memang tertarik. Jadi ketika saya pertama melihat kalender FP 2025, nah itu di situ terlihat bunga matahari, kok yang lain pada jagung, melon, kok beda sendiri gitu. Nah sekali-kali nanti kemudian harus ngomong lah di podcast ini supaya banyak. Ternyata luar biasa potensinya, saya baru tahu luar biasa.
Potensinya luar biasa, manfaatnya macam-macam dan bisa dikembangkan ke arah manapun. Iya, bisa ke arah manapun. Sehingga nanti harapan Budian tadi ke depan jangka pendek, menengah, panjang, jadi semoga semuanya bisa tercapai, Bu. Iya, Dan pastinya amin. iya, semua tentunya bisa menjadi penyokong, pensupport supaya Iya. Budian bisa segera guru besar juga. Amin. Dari guru besar bidang sunflower. Sunflower. Gak tahu juga nanti. Iya. Ya Jadi, moga-moga aja sih gitu ya. semoga demikian. Baik, Budian, luar biasa. Ini nggak kerasa kita ngobrol sudah lumayan. Padahal masih banyak loh cerita sunflower ya. Boleh, nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Nanti kalau udah nemu ya. Boleh. Nanti kalau udah didaftarin, microgreen udah didapat gitu ya. Apa namanya, minyaknya dan sebagainya, baru nanti kita bisa. Kita undang lagi ke sini, harus cerita. Produknya dibawa ke sini. Iya. Supaya saya bisa mencoba, supaya Iya, saya bisa boleh. awet muda. Yang kemarin itu yang saya bukan kerja sama sih, maksudnya kolaborasi dengan Pak Lukman tuh salah satunya. Iya. Iya kan? Iya, betul. Pak Lukman, jadi ada yang memang selalu mengganggu saya di lapangan. Itu tiba-tiba aja saya pikir virus sih sebenarnya. Ternyata Bakteri Erwinia namanya. katanya menyerang pada bunga, pada daunnya ini. Batang. Di batangnya. Busuk batang. Busuk batangnya itu Erwinia, dan masih lagi Diteliti ya. diteliti oleh bimbingannya Pak Lukman Oh, sama Pak yang Sindi. kolaborasi. Iya, kolaborasi. Dan Bagus mungkin banget tuh. dipakai ternyata memang belum ada. Jadi yang di luar sama yang di sini tuh beda gitu. Saya pikir tuh virus, tapi ternyata bukan virus, bakteri. Iya. Pikiran saya tuh dari dulu itu virus, tapi ternyata bakteri. Iya. Semoga itu bisa segera ketemu solusinya supaya pengembangan sunflower ke depan ini aman. Biar produksinya juga bagus pastinya, bagus dan tidak ada masalah, tidak ada kendala. Bisa menghasilkan sunflower yang kualitas tinggi. Sehingga nanti bisa buka pabrik skincare nih. Baik, Budian, sebelum acara ini kami tutup, mungkin nanti Budian kami berikan 2 pilihan gitu ya. 2 pilihan kata atau 2 pilihan apapun itu. Pilih cepet aja, Bu. Pilih cepet aja, nanti tidak perlu dipikir, pokoknya A atau B atau C gitu aja. Waduh, apa ini ya? Jadi ini hanya intermezzo saja supaya nggak terlalu kaku gitu ya. Ini aja udah kayak stres nih, kayak di enggak sidang lah, gitu. ini santai aja nanti kita ngobrol santai aja di sini. Baik, Budian, 2 pilihan nanti beberapa mungkin nanti bisa Budian pilih salah satunya gitu ya. Mau debat tadi apa nih ya? Nanti dari kru nanti. Yang pertama, buah atau bunga? Bunga. Sunflower atau kecipir? Sunflower. Oke. Abiotik atau biotik? Abiotik. Induksi atau alami? Alami. Kenapa alami? Kenapa alami? Karena memang alami itu lebih natural ya, dan kita bisa berangkat dari sana untuk ke induksinya. Oke. Silang atau mutasi? Saya kalau pribadi senangnya silang sih. Apa? Kenapa? Ya kan gabungin 2 sifat yang beda gitu kan. Mutasi atau rekayasa? Rekayasa aja. Lebih simpel atau lebih rumit? Lebih rumit. Lebih rumit rekayasa. Iya. Tapi hasil kepastiannya lebih pasti. Lebih pasti. Rekayasa tuh kalau boleh banyak loh ya. Soalnya rekayasa itu bisa dari yang kalau istilahnya teman-teman ada yang konvensional dan konvensional. Oke. Ya, gitu. Genetik atau ekologis? Genetik ekologis. Salah satu dong. Genetik atau ekologis? Kalau dalam ini saya lebih pilih genetik sih. Oke. Iya. Lebih Karena prefer dia lebih ya. alami. Lebih alami ya. Apa lagi ya? Pangan atau horti? Pangan atau horti? Ya. Nggak boleh dua-duanya ya? Nggak boleh, salah satu dong. Bingung ya. Pangan atau horti? Kalau sesuai sunflower tuh horti sih. Horti. Iya. Pecel atau soto? Pecel lah. Kayaknya favoritnya memang pecel nih. Iya, pecel memang seneng. Malang atau Surabaya? Malang lah. Malang ya, Iya, pasti Malang. kota sejuta Sejuta kenangan. kenangan.
Saya kira itu Bu Dian, terima kasih banyak, luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di podcast kami Bincang. Iya. Tolong nanti kalau sudah jadi produk microgreen, oil sunflower atau apapun itu, mohon datang lagi ke sini dibawa produknya. Kami harus mencoba itu. Saya belum percaya kalau saya belum mencoba. Oh iya, kapan-kapan. Saya kira itu teman-teman semua, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, Mas-mas semua kita luar biasa sekali ngobrol dengan Bu Dian tadi sekilas tentang sunflower. Semoga nanti ada kesempatan untuk kita berbincang lebih lanjut. Iya. Selamat sore, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.